Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus terus meningkat, harus terus membaik, menjaga diri agar tidak turun atau jatuh. Dan untuk meningkat dan terus meningkat itu harus memiliki ilmu. Tanpa ilmu, jangankan meningkat ke satu tingkatan, dia tidak akan mampu, tidak akan bisa. Justru yang ada, tanpa ilmu dia akan semakin jauh dan semakin jauh. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencari ilmu agar menghilangkan kebodohan dari diri kita, yang mana dengan ilmu kita akan mengetahui cara utama di dalam menjalankan kewajiban, mengerjakan kebaikan, atau menjauh dan menghindar dari kemaksiatan dan kemungkaran. Tanpa ilmu dia tidak tahu ketaatan, kebaikan yang harus dia lakukan atau yang harus ia dahulukan. Mungkin dia tahu ini kebaikan, itu juga kebaikan, tapi karena dia tidak memiliki ilmu, dia tidak mengetahui yang mana harus ia dahulukan dari dua perbuatan itu, mana yang harus dipentingkan daripada dua perbuatan itu. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan di dalam bulan Ramadan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid mendapatkan dua halaqah, dua kelompok sahabat yang sedang melakukan kebaikan.
Yang satu isinya zikir, salawat, istighfar, doa dan semisalnya. Yang satu kajian ilmu yang dibahas tentang syariat, hukumnya ini, hukumnya itu, bagaimana kalau gini, bagaimana kalau itu. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat yang bersamanya, kilahuma fi khair. Keduanya sama-sama berada di dalam kebaikan. Toh keduanya sama-sama yang diperintahkan dan yang dianjurkan oleh Allah ataupun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad gabung dengan salah satu keduanya. Nabi Muhammad bergabung kepada yang di dalamnya membahas tentang syariat, dan itu menggambarkan bahwa yang di dalamnya membahas ilmu syariat jauh lebih baik daripada yang hanya mereka berzikir, berdoa, beristighfar dan yang lain sebagainya. Lah, yang bisa membedakan ini, yang bisa membedakan seperti ini adalah mereka yang berilmu. Kalau tidak berilmu, dia tidak akan bisa membedakan. Sehingga terkadang ia mendahulukan yang penting dari yang lebih penting. Bahkan yang terkadang terpenting ditinggalkan demi yang penting. Yang penting ini seakan-akan sudah sangat hebat, sangat luar biasa daripada yang lebih penting. Lah kenapa dia tidak bisa membedakan? Karena tanpa ilmu, karena dia tidak mengerti. Karena itulah Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau mengatakan 4 hal yang dapat membinasakan seseorang. Jika dia bisa selamat dari 4 ini, selamat dan dia akan menjadi orang yang beruntung. Kita di atas dunia tidak lepas dari ujian, tidak lepas dari cobaan. Untuk menggapai sesuatu yang sangat istimewa, kita harus melewati rintangan-rintangan, hambatan-hambatan yang menghalangi kita untuk mendapatkannya, untuk meraihnya. Diglobalkan semuanya ini ada di dalam 4 hal, ada di dalam 4 perbuatan yang dapat menghalangi seseorang, menjauhkan seseorang dari kebaikan, ketaatan. Salah satu dari 4 ini adalah al-jahlu, kebodohan. Sehingga kita dituntut menjadi orang yang pintar, bukan hanya pintar duniawi, bodoh ukhrawi. Harus pintar ukhrawi, kalau bisa juga duniawi. Jangan duniawi tanpa ukhrawi. Kalau ukhrawi saja boleh, sekalipun dunianya nggak pintar. Tapi kalau dia pintar ukhrawi dan duniawi, bagus, asalkan duniawinya tidak mengalahkan ukhrawinya. Kalau kita pintar ukhrawi dan duniawi, kita akan menjadi orang beruntung.
karena memegang kedua-duanya. Hanya pintar ukhrawi saja menjadi orang beruntung, apalagi kedua-duanya asal ukhrawinya tidak mengalahkan duniawinya tidak mengalahkan ukhrawi. Kalau pintar duniawi saja nggak menguntungkan, karena kebanyakan orang yang pintar duniawi tidak mengerti ukhrawi, dia akan tersibukkan dari Allah dengan dunianya, seperti Qarun, pintar sehingga bisa menjadi sukses dalam berbisnis, dalam berdagang, jadi orang yang kaya raya, tapi tersibukkan dengan dunianya dari Allah. Banyak lagi semisal Qarun, karena pintar duniawi yang dia konsentrasikan, fokuskan dunianya, lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang pintar ukhrawi sekalipun tidak pintar duniawi, dia menjadi orang yang beruntung, karena dia terus akan mendekatkan dirinya kepada Allah dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dia tidak menjadi orang kaya raya, tapi minimal dia menjadi orang yang cukup. Kalaupun kekurangan, dia tidak akan menghinakan dirinya dengan apapun, sebagaimana yang telah terjadi kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya Ahlus Suffah. Mereka kekurangan, tapi tidak sampai menghinakan dirinya dengan menjual keimanannya, atau menjual agamanya, atau menghilangkan harga dirinya. Dia jaga harga dirinya, dia jaga keimanannya, dia jaga keislamannya. Bahkan orang-orang yang tidak mengetahui mereka dianggap mereka adalah orang-orang yang cukup atau orang-orang yang mampu. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf. Orang-orang yang tidak mengetahui mereka dianggap mereka ini adalah orang yang cukup atau orang yang mampu. Kalau dia pintar juga duniawinya, pasti duniawinya akan membantu ukhrawinya. Itu yang diajarkan dalam doa para aulia, yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Untuk apa? Menjadikan dunianya membantu agamanya. Ini dunia membantu agamanya, bukan kita menjual agama, tapi dunia yang kita miliki atau pengetahuan kita tentang dunia dapat membantu akhirat kita. Dan ini salah satu makhluk yang terburuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak menginginkan makhluk yang terburuk ini kecuali kepada makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Ingat ini, kebodohan makhluk yang terburuk yang diciptakan oleh Allah. Dan Allah tidak akan memberikan yang terburuk ini kecuali kepada makhluk yang paling buruk. Pertanyaannya, maukah kita menjadi yang terburuk? Dan itu sudah disebutkan di dalam hadits qudsi. Dikatakan, Inna Allaha lamma khalaqal jahla qala lahu akbil fa'adbar, faqala lahu adbir fa'adbal. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kebodohan,
Allah ngomong kepada kebodohan itu, maju, mundur, mundur, maju. Jadi disuruh maju mundur, disuruh mundur maju. Bodoh. Lalu Allah bersumpah, wa izzati, demi kemuliaanku, ma khalaqtu khalqan abghadu ilayya mink, tidaklah aku menciptakan makhluk yang paling aku benci darimu. Yang paling aku benci kepadaku atau dariku adalah kamu. Wala aj'alannaka fi syirari khalqi, dan aku akan berikan kamu, aku jadikan kamu untuk paling buruknya makhlukku, atau buruk-buruknya makhlukku. Na'udzubillah min. Karena itu kebodohan ini, kalau kita bodoh, kita dijadikan permainan oleh musuh-musuh Allah atau orang-orang yang pintar duniawi, tidak mengerti ukhrawi atau tidak memiliki ukhrawi. Kita akhirnya menjadi bahan permainan buat mereka. Kita akan mudah diadu domba di antara kita, sedangkan mereka asik tertawa, asik berbahagia, asik bermain. Jadi kita seperti permainan. Asik gambaran. Ketika musimnya kampanye, siapa yang berantem? Hah? Mereka berantem? Gak ada mereka berantem. Siapa yang berantem? Orang-orang di bawah ini, orang-orang di luar ini. Dapat apa? Dapat emas, dapat intan, dapat permata, dapat kekayaan, dapat harta. Berapa? 20.000. Berantem, mati-matian. Kenapa coba? Karena kebodohan. Lah kebodohan itu terus berulang, terus berulang. Bayangkan setiap musim kampanye berantem dan berantem, padahal mereka tahu hasil setelahnya, tapi terus terulang kepada mereka. Dari mereka kenapa? Karena bodoh. Lah terkadang mereka itu ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang lulus, tapi mudah diadu domba. Kenapa? Bodoh. Ini makanya harus pintar jadi orang itu. Nah kalau orang pintar itu dia tidak akan mudah percaya kecuali setelah ia membuktikan, setelah ia mengetahui, baru dia mengatakan. Contoh nih, saya contoh. Orang yang pintar itu nggak mungkin langsung menuduh, langsung menyalahkan, tapi dia melihat. Satu contoh nih, ayah. Kalau ayah itu pintar, ayah itu cerdas, ketika anaknya pulang nangis dari sekolahan, tanya kepada anaknya, kenapa nak? Dipukul ya sama teman. Kalau ayahnya tadi datang marah-marah, wah, ini ayah yang bodoh. Karena percaya dengan ceritanya anak. Kalau ayah yang cerdas, tanya dulu, ini katanya anak saya dipukul oleh temennya, saya kepingin tahu benar apa tidak, gimana ceritanya.
Oh, ceritanya seperti ini. Oh, tahu ayahnya, mana yang salah, mana yang benar. Kalau ayahnya tahu kebenarannya mana yang benar, tetap anak orang lain dinasehati, bukan dimarahi. Anaknya dimarahi. Itu ayah yang cerdas. Bukan anaknya orang lain dimarahi, anaknya dibelani. Ini ayah yang bodoh, berarti mengajarkan apa? Mengajarkan anaknya untuk suka wadul. Kemudian mengajarkan anaknya merasa akan dibantu orang tuanya. Nggak mandiri anaknya, nggak dewasa anaknya. Akhirnya tidak belajar untuk menghadapi sesuatu atau tanggung jawab dalam sesuatu. Tapi anaknya, ini ayah yang cerdas. Makanya kita harus cerdas. Kalau kita menjadi orang bodoh, kita akan dibodoh-bodohi dan kita akan hancur. Nah, kebodohan ini secara akal atau secara syar'i mazmum, tercelah. Dan kita sendiri yang bodoh ini adalah musuhnya. Jadi kita musuh dari kebodohan kita. Jadi kita harus hilangkan kebodohan dari diri kita. Makanya kita harus belajar apa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengerti bagaimana cara menjalankan dan kita bisa menjauh dari apa yang harus kita jauhi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang pintar. Dan mudah-mudahan kepintaran yang diberikan oleh Allah membawa kepada keberkahan dalam kehidupan kita, menjauh dari kemaksiatan, kemungkaran. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.